Selamat datang dalam video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi di dalam blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Crypto. Seperti biasa, sebelum kita masuk di dalam topik bahasan, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan beberapa nama, produk, atau aset gitu ya, bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar soal Ethereum Optimistic Rollup. Contoh produknya ada Base, ada OP atau Optimism, ada Zora, ada Arbitrum, ada BNB Chain, Mantle, Metis. Nah, semua ini merupakan contoh dari Optimistic Rollup. Ya. Nah, ide kunci dari video ini kita akan membahas teknologi dari Optimistic Rollup. Nah, kita akan ambil dari salah satu produk tersebut. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah bahas kenapa banyak orang itu mencoba untuk meningkatkan skalabilitas di dalam Ethereum. Ya, memang awalnya memang karena Ethereum ini kan TPS-nya sangat rendah, antara 12 sampai 14 atau mungkin 16. Kalau dibandingkan dengan high speed blockchain misalnya seperti Solana yang sampai mengklaim sampai 4.000 transaksi per detik, itu kan berarti Ethereum sangat lambat gitu ya, atau kapasitasnya sangat rendah. Makanya beberapa metode untuk skalabilitas itu dikembangkan. Nah, yang video kali ini kita akan membahas soal Optimistic Rollup sebagai salah satu cara untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum. Nah, jadi tujuan dari Optimistic Rollup itu salah satunya misalnya untuk mengurangi komputasi yang ada di mainnetnya Ethereum. Jadi komputasi yang harusnya dikerjakan di dalam mainnet itu akan ditarik ke layer 2 atau layer Optimistic Rollup-nya, layer rollup-nya yang merupakan layer 2 gitu ya. Kemudian state storage-nya juga disimpan di layer 2 alih-alih di layer 1. Nah, yang membedakan karena kan ini mirip dengan plasma gitu ya, atau mirip-mirip dengan sidechain. Kalau di sidechain itu security-nya ada di sidechain-nya, tetapi kalau di Optimistic Rollup mirip dengan plasma itu security-nya ada di Ethereum. Nah, transaksinya yang terjadi di dalam layer 2 itu diekspor balik ke Ethereum. Nah, disimpannya sebagai call data. Kenapa call data? Karena call data ini merupakan tipe data yang paling murah. Nah, atau disimpan dalam bentuk blob. Nah, tetapi untuk penyimpanan dalam bentuk blob ini harus ada upgrade dari Ethereum. Nah, ini sedang diproses. Nantinya kita akan beralih ke blob, tetapi sementara pakai call data dulu. Ya, nantinya bisa blob. Itu jauh lebih murah lagi. Jadi, kalau kita balik lagi ke video sebelumnya, itu kan ada penjelasan soal sharding, yaitu pemecahan database atau pemecahan validator. Misalnya dari 10.000 validator dipecah jadi 10, berarti masing-masing shard itu ada 1.000 validator. Nah, tetapi model dari sharding yang baru itu menggunakan dang sharding atau proto dang sharding, itu adalah penambahan satu fitur namanya block. Jadi si Ethereum ini tidak lagi mengejar sharding yang lama, tetapi dia mengembrace atau memfasilitasi adanya layer 2. Bagaimana cara fasilitasinya? Yaitu dengan menyediakan satu tipe data atau satu storage temporer yang disebut dengan block. Nah, artinya kita tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti Ethereum scalability-nya bagus, nanti bagaimana dengan layer 2. Nah, ternyata dari sini, dari roadmap-nya kita bisa lihat bahwa Ethereum itu mensupport layer 2. Dia akan scalable, fasilitas scalable-nya itu akan melalui layer. Jadi future dari Ethereum adalah layer 2-nya. Nah, konsep dari Optimistic Rollup, dia transaksinya itu terjadi secara off-chain atau di dalam layer 2-nya, tidak di layer 1 atau tidak di Ethereum.
terus dibundle atau digabung jadi satu, gitu ya. Ini kan terjadi di off-chain atau di layer 2, kemudian dikirim ke Ethereum. Gitu. Sebagai apa? Sebagai call data. Nah, akibatnya dia cost-nya jadi lebih murah karena operasinya kan atau eksekusinya tidak terjadi di Ethereum. Kalau di Ethereum kan mahal, kalau di layer 2 jadi lebih murah. Kemudian kenapa dia disebut optimistik? Karena transaksi off-chain ini semuanya secara default dianggap sebagai valid, transaksi yang valid. Kemudian tidak ada bukti validitasnya, no proof of validity. Jadi misalnya ada 1000 transaksi di layer 2, semuanya dianggap valid. Nah, bagaimana nanti proses untuk pembuktiannya itu terjadi belakangan. Jadi ada satu skema namanya fraud proofing, gitu ya. Jadi ada pihak-pihak yang memang bertindak sebagai fraud prover. Mereka ini mengecek setiap transaksi apakah transaksi ini fraud atau tidak, curang atau tidak gitu ya. Nah, jadi ada satu periode namanya challenge period di mana setiap orang yang tadi fraud prover itu bisa men-challenge bahwa ada satu transaksi yang curang, yang tidak benar ini. Nah, kemudian di-challenge. Kemudian bagaimana challenge-nya? Itu dengan menggunakan fraud proof. Detailnya tidak saya bahas di sini, tetapi pasti ada dokumen yang bisa Anda baca sendiri. Nah, nanti fraud proof akan dikomputasi kemudian dikirim ke jaringan, kemudian jaringan akan memproses. Nah, kalau dianggap valid, ada fraud proof yang valid, transaksi akan dieksekusi ulang, roll up state diupdate, sequencernya akan dikenakan penalti. Karena ya si yang bertanggung jawab terhadap transaksi ya si sequencer kan. Nah, kebalikan, kalau challenge periodnya sudah berakhir, sementara tidak ada challenge, itu artinya semua transaksi dianggap sebagai valid. Nah, itu kenapa disebut sebagai optimistik, karena ya memang mereka optimis bahwa semua transaksi benar, kecuali nanti dibuktikan salah. Nah, bagaimana model interaksi dengan Ethereum? Itu ada beberapa kontrak di dalam Ethereum, itu on-chain kontrak. Tugasnya apa? Tugasnya satu, menyimpan blok-blok rollup. Jadi bloknya disimpan di on-chain. Sebagai apa? Sebagai call data. Jadi datanya disimpan di Ethereum. Kemudian state update-nya di dalam rollup itu dimonitor di dalam smart contract. Kemudian mengecek depositnya si user. Jadi ketika ada deposit, nah itu ada di Ethereum. Misalnya dari L1 ke L2, nah itu ada kontrak-kontrak yang memang bertugas untuk menerima deposit. Nah, kemudian ada off-chain virtual machine. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip seperti Ethereum virtual machine, meskipun ada beberapa modifikasi. Berbeda dari EVM, tapi mirip seperti EVM. Kemudian kompatibilitasnya juga cukup tinggi, tetapi kadang-kadang ada modifikasi gitu ya. Di bagian compiler. Jadi ketika di-compile, hasilnya akan sedikit berbeda di antara EVM misalnya dan OVM misalnya. Nah, bagaimana dengan model data availability-nya? Ini kan yang jadi masalah di dalam Plasma ya. Kalau Plasma itu masalah data availability, kenapa? Karena datanya hanya disimpan oleh operator. Kalau operatornya tidak tersedia, mekanisme untuk fraud proofing-nya juga terkendala. Tetapi kalau di dalam optimistic rollup, ya, itu datanya itu disimpan di dalam blockchain Ethereum sebagai call data atau blob itu yang tadi dibahas sedang dikerjakan atau sedang di-upgrade. Nah, datanya bisa dipakai untuk memverifikasi kebenaran dari state transition. Kemudian tanpa data availability, fault proofing itu tidak akan mungkin dikerjakan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini contoh dari optimism. Jadi ada sequencer, misalnya ada user yang mengirim transaksi di dalam layer 2, itu misalnya transaksi 20, 21, 22, 23. Jadi ada 4 transaksi. Itu akan dibundle oleh si sequencer jadi satu batch. Kemudian batch-nya itu digabung dengan ada Merkle gitu ya, Merkle tree. Ada Merkle root-nya, itu disusun dari hash setiap transaksi. Itu dijadikan Merkle tree, kemudian dihitung Merkle root-nya. Ya, jadi ada Merkle root, ada transaction batch. Itu disimpan di storage kontrak di sini. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Jadi ini dianggap misalnya sebagai batch 4 tadi. Yang dalam transaksi TX20 jadi ada di dalam batch 4.
Nah, jadi data availability-nya ada di sini. Jadi kita bisa membaca seluruh transaksi, kemudian kita bisa menyusun Merkle tree-nya, kemudian kita hitung Merkle root-nya. Jadi kalau kita sudah dapat Merkle root-nya, kita lihat apakah ini sesuai. Kalau tidak sesuai, ya kita bisa challenge. Kalau sesuai, oke, lanjut. Nah, tadi kan di dalam skema sebelumnya itu kan ada namanya sequencer. Nah, sequencer ini kan istilahnya bisa bertindak sebagai diktator, gitu ya. Dia bisa memfilter, mensensor transaksi mana yang bisa jalan, transaksi mana yang bisa ditahan. Tetapi ada satu mekanisme untuk censorship resistant. Caranya kalau misalnya apa tadi, operator ya, atau sequencernya itu bermasalah atau misalnya offline, itu bisa digantikan oleh operator lainnya. Ya, jadi si sistemnya akan harus atau bisa berjalan tanpa harus menggantungkan dari satu sequencer atau dari satu operator. Jadi bisa digantikan seketika gitu ya. Karena apa? Karena semua datanya bisa dikonstruksi dari on-chain. Kan datanya disimpan di on-chain semuanya. Kemudian apa? Si user itu kalau misalnya memang ada censorship di dalam layer 2, dia bisa paksa submit transaksi di dalam L1 gitu ya. Nah, ini ada fasilitasnya. Kalau misalnya transaksi di dalam L1 itu disubmit, si sequencer itu harus masukkan transaksi di dalam si batch tadi supaya ada blok yang valid. Karena kan setiap batch itu kan diperiksa di dalam on-chain itu kan. Jadi pemeriksaan itu terjadi di on-chain. Kalau misalnya ini ada censorship di layer 2, si user kan tahu di layer 1 kan lebih decentralized gitu ya. Jadi ketika di L2 itu disensor, dia langsung kirim ke L1, kemudian di si sequencer lihat, oh ternyata ada transaksi di L1, ya akhirnya mau tidak mau harus masuk ke dalam batch yang baru. Nah, itu jadi fasilitas censorship resistance. Jadi meskipun ada istilahnya sentralisasi di dalam layer 2, tetapi ada beberapa fasilitas yang menjadi alternatif ketika censorship ini terjadi di layer 1. Nah, kemudian settlement. Jadi Ethereum ini dianggap sebagai settlement layer. Misalnya dia memfasilitasi atau dia memberikan fitur keamanan. Jadi layer 2 tidak perlu ada keamanan yang terlalu ribet. Jadi datanya bisa dikirim ke layer 1, semuanya diproses di layer 1. Tetapi operasi dari transaksi sendiri itu diproses di layer 2 supaya lebih ringan di layer 1. Provides objective finality ketika ada dispute, karena dispute terjadi di layer 1. Kemudian fraud proof dan resolve dispute juga terjadi di Ethereum. Kemudian memfinalisasi transaksi ketika roll up block itu diterima. Jadi ketika satu periode challenge itu selesai atau sudah terlewati, ya semua transaksi yang ada di dalam batch itu dianggap sebagai transaksi yang final. Nah, ini ada pro dan kontranya. Misalnya menawarkan massive improvement atau improvement yang besar dalam hal scalability tanpa mengorbankan security, karena security-nya kan ikut di Ethereum, atau trustlessness. Karena itu ya meskipun ada satu challenge di sini ya soal trustlessness, tapi kan di dalam optimism atau di dalam optimistic rollup itu masih ada fitur di mana kita bisa men-challenge kalau ada transaksi yang fraud. Kemudian transaksi disimpan di layer 1. Kenapa? Karena meningkatkan transparansi, security, censorship resistance, dan desentralisasi. Ini sudah dibahas. Kemudian ada fraud proofing, kemudian computing fraud proof, kemudian roll up benefit, trustless liveness, kemudian crypto economic, kompatibilitas dengan EVM. Jadi ketika ada satu kode atau satu produk sudah ditulis dengan menggunakan Solidity, berjalan baik di EVM, biasanya juga berjalan di layer 2. Jadi untuk migrasi ke layer 2 itu jadi lebih mudah. Nah, permasalahannya atau kontranya adalah ada delay di sini. Ketika transaksi diluncurkan di layer 2, itu tidak serta-merta transaksi ini final, karena ada tadi challenge period. Kemudian ada sequencer, di mana sequencernya adalah pihak sentral gitu ya. Kemudian ada operator gitu ya, bisa mencuri dana gitu ya.
kemudian security model, kemudian ada periode menunggu ketika ada withdrawal, kemudian ada satu biaya di mana si user ini harus membayar untuk mempost transaksi ke on-chain. Jadi masih ada biaya sebenarnya terkait dengan posting ke layer 1. Nah, ini transaksi workflow-nya. Dasarnya kalau di L2 mirip sebenarnya tadi ya, sudah dibahas di sequencer. Transaksi masuk ke sequencer disusun ke dalam sebuah blok gitu ya. Kemudian masuk ke dalam mainnet gitu ya, ada transaction datanya tadi di dalam sebuah batch, kemudian ada state root-nya juga disimpan di dalam mainnet gitu ya. Nah, kemudian proses verifikasinya juga mengambil data yang ada di dalam Ethereum mainnet. Karena kan ini tadi beroperasi dengan berkomunikasi dengan smart contract di dalam Ethereum gitu ya. Jadi ini tinggal membaca data-data di dalam smart contract yang terkait dengan L2 tadi. Kemudian mereka bisa menyusun ulang gitu ya, menyusun ulang blok sesuai dengan data-data yang tersedia di dalam Ethereum mainnet. Gitu. Kemudian bisa memverifikasi bahwa oh ternyata setelah diurutkan, batch-nya sudah dibaca semuanya, kemudian bisa diverifikasi apakah data-data tadi cocok sesuai dengan state Merkle root tadi ya, Merkle root atau state root juga dicek juga. Nah, proses dari L1 ke L2, kalau misalnya ada orang mau deposit native asset Ether, mau dikirim ke layer 2, ini prosesnya. Ada bridge contract, jadi depositnya ke bridge contract, kemudian dimasukkan ke sequencer queue contract gitu ya. Ini masih di L1, kemudian dibaca oleh sequencer, kemudian dia relay ke bridge contract lagi di L2, kemudian dikirim ke L2-nya, alamat L2-nya miliknya si user. Nah, kalau kebalikan dari L2 mau ke L1, tadi 10 wrap ether itu ya, tadinya kan ether jadi wrap ether, kemudian dikirim ke bridge contract, dibaca, diparse, kemudian direlay, masuk ke bridge contract, kemudian dikirim ke addressnya di dalam L1. Sebenarnya berkebalikan dengan proses yang tadi. Nah, demikian materi yang ada di video kali ini soal optimistic rollup. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan pengetahuan baru soal optimistic rollup di dalam teknologi layer 2 atau teknologi skalabilitas dalam Ethereum. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.